Di video kedua ini, kita sudah memasuki materi pertama dari TOEFL Structure bagian Multiple Choice Questions. Nah, sebelum kita membahas bagian pertama ini secara lebih lanjut, mari kita lihat contoh soal untuk bagian pertama ini. Nah, di sini ada satu buah soal yang memiliki kalimat blank is taking a trip to New York. Dan di bawahnya ada pilihan jawaban they, when, the woman, dan her. Nah, teman-teman bayangkan ketika teman-teman menghadapi soal seperti ini, apa yang akan teman-teman lakukan dan jawaban apa yang akan teman-teman pilih. Nah, nanti ketika teman-teman dihadapkan dengan soal yang seperti ini, ada dua hal yang perlu teman-teman lakukan. Yang pertama, di sini teman-teman perlu menganalisa subjek di dalam kalimat tersebut. Yang kedua, teman-teman harus menganalisa juga terkait verbnya atau kata kerja. Nah, jadi ada dua hal. Yang pertama adalah subjek dan yang kedua adalah verb. Nah, jadi dua hal itu perlu teman-teman analisa pertama. Nah, di sini di contoh soal kita lihat dulu apakah di sini memiliki subjek atau verb. Kenapa? Karena sudah pasti salah satunya ini tidak ada. Baik itu subjek maupun verbnya, gitu ya. Jadi akan ada salah satu yang memang hilang di dalam kalimat tersebut. Di kalimat yang kita miliki di sini memiliki verb, yaitu is. Nah, maka sudah pasti di sini kehilangan subjek. Nah, perlu teman-teman ingat bahwa posisi subjek ini selalu sebelum verb, ya. Apabila dia diletakkan setelah subjek, setelah verb itu bukan subjek ya, tapi objek. Gitu. Nah, itu adalah hal dasar yang perlu teman-teman ketahui juga. Ya, ingat ya, sebelum verb ini dia kita namakan dengan subjek. Nah, apabila dia letaknya itu setelah verb, ya, maka kita namakan dengan objek. Nah, itu adalah hal umum yang perlu teman-teman ketahui terlebih dahulu. Nah, bagi teman-teman yang masih bingung terkait perbedaan subjek dan objek, teman-teman bisa mempelajari terkait materi grammar dasar bahasa Inggris. Nah, kita juga memiliki program grammar dasar yang bisa teman-teman ikuti juga sebelum teman-teman mengambil atau mungkin melanjutkan video pembelajaran terkait TOEFL ini. Nah, jadi alangkah baiknya teman-teman pelajari grammar dasar terlebih dahulu ya supaya nantinya ketika teman-teman pelajari terkait structure di dalam TOEFL tidak terlalu bingung atau mungkin tidak terlalu membuat rumit. Oke, balik lagi ke contoh soal kita. Ingat di sini kita kehilangan yang namanya subjek. Nah, di pilihan jawaban kita langsung lihat saja yang mana yang berpotensi sebagai subjek. Yang pertama, di sini kita memiliki they. Nah, ini berpotensi menjadi subjek. Berikutnya ada when. When ini dia merupakan kata penghubung, jadi dia tidak berpotensi sebagai subjek. Berikutnya ada the woman, ini juga bisa ya berpotensi sebagai subjek. Dan her, nah her ini dia objek teman-teman ya. Jadi kita bedakan antara her dan she. She ini merupakan subjek, artinya nanti letaknya itu sebelum verb. Apabila her ini letaknya harus setelah verb. Nah, apabila kita letakkan her di sini tidak bisa. Kenapa? Karena her ini dia objek dan letaknya setelah si verb, gitu ya. Nah, jadi pilihan D ini juga tidak bisa. Nah, maka ada dua, ya, ada dua pilihan jawaban yang mungkin menjadi jawabannya. Oke, mari kita lihat lebih detail. Nah, setelah teman-teman nanti mendapatkan dua pilihan seperti ini, teman-teman lihat dulu verbnya. Apakah bentuk verbnya itu tunggal atau jamak? Nah, kenapa? Karena subjek dan verb ini harus sama. Gitu. Jadi verbnya tunggal, maka subjeknya juga harus tunggal. Verbnya jamak, ya subjeknya juga harus jamak. Nah, is ini merupakan subjek tunggal. Nah, sudah pasti is ini merupakan verb tunggal ya, teman-teman ya. Nah, sudah pasti subjeknya itu juga tunggal. Nah, di antara dua pilihan ini, yang tunggal ini hanya satu, yaitu the woman. Nah, maka the woman itu adalah jawaban yang paling tepat. Ingat kenapa bukan they? Karena they ini dia jamak atau plural. Gitu ya. Sedangkan verb yang kita miliki di sini verb tunggal. Maka jawaban yang tepat adalah the woman. Nah, ini adalah contoh pertama
ya dari, soal yang memang sering muncul di dalam, multiple choices, ya. Nah, ingat di sini teman-teman perlu menganalisa subjek dan juga verb-nya. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan lihat terlebih dahulu terkait bagaimana cara kita menentukan subjek dan bagaimana cara kita menentukan verb. Nah, untuk subjek dan juga verb mungkin yang pertama kita ke subjek terlebih dahulu. Nah, jadi teman-teman perlu ingat bahwa subjek ini bisa saja berupa kata benda atau noun, bisa juga berupa kata ganti atau pronoun, di antaranya ada I, you, we, they, he, she, it, ya. Berikutnya bisa juga dalam bentuk verb ing atau bisa juga kita sebut dengan gerund. Ya, berikutnya ada juga noun clause. Nah, akan tapi untuk noun clause ini biasanya kita gunakan di kalimat yang memang kompleks, gitu ya, bukan kalimat sederhana atau simple sentence. Biasanya ketika kita membahas klausa itu sudah masuk ke dalam complex sentence. Nah, bagi teman-teman yang masih bingung terkait klausa atau mungkin terkait frasa, ya teman-teman juga bisa mempelajari terlebih dahulu di program grammar dasar yang sudah kita buat. Nah, berikutnya kita masuk ke verb-nya. Untuk verb ini nanti tergantung dari jenis waktu dan juga jenis tenses-nya, teman-teman ya. Bisa saja kita gunakan verb satu ketika tenses-nya itu adalah simple present atau mungkin simple future atau bisa juga simple past future. Ya, berikutnya bisa juga verb-nya itu dalam bentuk verb kedua ya ketika tenses-nya itu adalah past tense dan bisa juga verb ketiga gitu ya, ketika tenses-nya itu dia perfect dan juga kalimatnya itu kalimat pasif. Nah, maka kita bisa menggunakan verb 3. Berikutnya ada lagi verb ing dan biasanya digunakan untuk tenses yang continuous. Ya, baik itu present continuous, past continuous gitu ya, kita gunakan verb ing. Nah, selain verb utama seperti ini ada juga yang namanya verb auxiliary. Ya, yang fungsinya nanti sebagai verb pembantu saja. Di antaranya ada be. Ya, be ini mungkin ada is, MR, ya, was, were. Nah, itu kita kategorikan dengan be. Berikutnya ada lagi 3D. Nah, jadi 3D di sini teman-teman maksudnya adalah do, does, dan did. Ya, berikutnya ada 3H. Ini maksudnya have, has, dan had. Ada juga modal verb. Nah, modal verb ini contohnya ada can, berikutnya ada will, should, could. Nah, itu kita namakan dengan modal verb. Nah, ini untuk jenis-jenis verb-nya. Nah, ingat ketika teman-teman dihadapkan dengan soal seperti tadi, nah teman-teman di sini perlu mencari ya apakah yang hilang itu subjek atau verb-nya. Kenapa? Dikarenakan apabila di dalam TOEFL ya salah satunya itu pasti hilang gitu ya, baik subjek ataupun verb-nya. Nah, mari kita lihat contoh berikutnya. Di sini saya memiliki kalimat blank was back up for miles on the freeway. Blank was back up for miles on the freeway. Nah, kita langsung analisa saja apakah di dalam kalimat ini terdapat subjek atau terdapat verb. Nah, kalau kita lihat di sini kita sudah memiliki was. Ya, was ini termasuk ke dalam kata kerja. Gitu ya. Berarti di sini kita sudah memiliki yang namanya verb. Nah, maka secara otomatis di sini kita kehilangan subjek. Nah, yang mana yang bisa berpotensi sebagai subjek? Yesterday ini tidak bisa ya karena dia adverb tidak bisa menjadi subjek. In the morning juga sama, ini merupakan keterangan waktu, dia tidak bisa menjadi subjek juga. Berikutnya ada traffic dan cars. Nah, ini dua-duanya bisa berpotensi sebagai subjek. Namun, yang mana yang tepat ya ketika kita masukkan ke dalam kalimat di atas. Mari kita fokus ke verb-nya. Nah, verb-nya di sini gunakan was. Ingat, untuk was ini dia tunggal. Untuk jamaknya itu adalah were. Dikarenakan was ini tunggal, maka subjeknya pun kita cari yang tunggal. Di antara traffic dan cars, yang tunggal ini hanya traffic. Kenapa? Karena untuk kata cars sendiri di situ bisa teman-teman lihat ada S-nya. Ya, apabila ada kata benda ditambahkan dengan S itu menandakan kata benda tersebut itu jamak. Ya, atau kata benda tersebut lebih dari satu. Nah, maka untuk soal ini jawaban yang tepat di sini adalah traffic. Oke, sejauh ini mungkin teman-teman sudah ada gambaran ya terkait bagaimana cara kita menganalisa subjek dan verb di dalam soal.
Berikutnya, di sini saya memiliki kalimat engineers blank for work on the new space program. Engineers blank for work on the new space program. Nah, kalau kita lihat di kalimat ini, yang hilang di sini adalah verb-nya. Kenapa? Karena engineers ini merupakan subjek dari kalimat ini. Nah, jadi teman-teman tinggal mencari nih verb yang tepat yang mana. Oke, dari alpha kita memiliki necessary. Necessary ini dia sebagai kata sifat teman-teman ya, jadi bukan verb. Are needed ini bisa sebagai verb, apakah ada yang lain? Berikutnya ada hopefully, ini dia adverb, tidak bisa juga. Next month juga masuk ke adverb. Nah, maka satu-satunya verb di sini adalah yang are needed ini. Gitu. Karena di kalimat ini kita kehilangan sebuah verb atau kata kerja. Nah, kurang lebih seperti ini ya terkait bagaimana cara mengerjakan soal dengan menganalisa subjek dan juga menganalisa verb-nya. Nah, berikutnya kita akan mencoba latihan kembali ya dengan teknik yang sama. Di sini saya memiliki 5 kalimat dan teman-teman di sini perlu mencari kalimat ini apakah sudah tepat atau belum. Gitu ya, apabila dia tidak tepat, kesalahannya di mana. Ya, nah mari kita mulai dari yang nomor satu terlebih dahulu. Nah, silakan teman-teman baca ya dan analisa apakah kalimat ini sudah tepat atau belum. Jika belum, berarti apa yang menjadi masalah. Nah, ada last week when fishing for trout at the nearby mountain lake. Nah, kalau kita lihat di sini, kita sudah memiliki satu buah kata kerja yaitu when. Maka di sini kita kehilangan subjek. Nah, kan ada last week. Ingat, last week ini dia keterangan waktu, jadi tidak bisa sebagai subjek. Gitu. Maka untuk kalimat nomor satu ini dia incorrect. Berikutnya untuk yang nomor 2. Ada kalimat, a schedule of the day's events can be obtained at the front desk. Nah, apakah kalimat nomor 2 ini sudah tepat atau belum? Nah, apabila kita menganalisa, di sini kita memiliki a schedule, dia sebagai subjek. Berikutnya ada lagi can. Nah, ini dia sebagai modal verb ya. Jadi dia kita kategorikan verb. Nah, maka kalimat nomor 2 ini sudah lengkap nih, ada subjek dan ada verb. Maka kita katakan bahwa nomor 2 ini correct. Berikutnya untuk yang nomor 3. A job on the day shift or the night shift at the plant available. Nah, kita lihat di sini kita memiliki sebuah subjek yaitu a job. Berikutnya, di sini kita memiliki available, dia sebagai kata sifat, teman-teman ya. Jadi di sini kita kehilangan verb-nya. Kenapa? Karena verb-nya itu harusnya di sini. Gitu ya, sebelum available ini. Nah, maka kalimat nomor 3 ini dia incorrect. Ya, untuk membuatnya menjadi correct, teman-teman tinggal tambahkan verb-nya aja. Di konteks ini bisa kita gunakan is available atau was available, tergantung dari konteks kalimat teman-teman. Apakah past tense atau present. Berikutnya ke nomor 4. Di nomor 4, di sini kita memiliki kalimat the new computer program has provides variety of helpful applications. The new computer program has, ini dia sebagai verb-nya teman-teman ya, variety of helpful applications. Nah, the new computer program ini dia sebagai subjek. Nah, kalau kita lihat di sini sudah lengkap nih ada subjek dan verb. Nah, namun teman-teman di sini jangan sampai terkecoh. Ya, kenapa? Karena di sini ada yang salah. Has ini tidak diikuti oleh verb 1 yang ditambahkan s atau is. Nah, di sini kan ditambahkan dengan s atau is ya. Di sini ditambahkan dengan s kata provide-nya. Kenapa? Karena untuk have, has ya dan juga kata had ini selalu diikuti dengan verb 3. Nah, maka untuk yang tepat sebenarnya di sini bukan provides tapi provided. Nah, teman-teman perlu ingat ya bahwa have, has, had itu selalu diikuti verb 3. Nah, maka kalimat ini meskipun ada subjek dan verb, kita nyatakan incorrect. Kenapa? Karena ternyata verbnya ini salah. Ya, harusnya has provided. Berikutnya, untuk yang nomor 5, the box can be opened only with special screwdriver. Nah, jadi boxnya ini hanya bisa dibuka oleh obeng khusus. The box ini sebagai subjek. Nah, di sini kita sudah memiliki verbnya yaitu can. Nah, ini sudah tepat nih. Apakah dia salah seperti nomor 4? Kita lihat lagi ya.
can be open. Ini sudah tepat ya. Jadi dia modal verb tapi dengan menggunakan kalimat pasif gitu. Jadi artinya di sini memiliki imbuhan di gitu. Jadi can be open jadinya bisa dibuka atau dapat dibuka. Nah, maka kalimat nomor 5 ini dia correct. Nah, di nomor 5 ini bentuk kalimatnya adalah kalimat pasif. Nah, bagi teman-teman yang masih belum mengetahui terkait perbedaan antara aktif dan pasif, teman-teman juga bisa langsung saja mempelajari program grammar dasar yang sudah kami sediakan. Nah, setelah ini teman-teman akan mengerjakan kuis dengan bentuk soal yang hampir sama gitu ya, cara jawabnya hampir sama namun, soalnya sendiri nanti agak sedikit berbeda. Ya, silakan teman-teman kerjakan kuisnya, setelah itu teman-teman bisa lanjut ke pembahasan berikutnya.